Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 8 Agustus 2025. Sari berita, pemerintah Kabupaten Ngada gelar Wolo Bobo Ngada Festival 2025, ruang ekspresi budaya dan simbol kebangkitan UMKM. Forum Pejuang Hak Guru Kabupaten ND minta pemerintah penuhi hak guru. Selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Wolo Bobo Ngada Festival 2025 selama 3 hari, yakni pada 7-9 Agustus mendatang. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Untuk masyarakat Ngada dan NTT atau Flores secara umum, marilah kita menyaksikan mengikuti festival Wolo Bobo. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Wolo Bobo Ngada Festival 2025 selama 3 hari, yakni pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Festival ini dipusatkan di Art Center Bajawa serta melibatkan lokasi budaya seperti Desa Adat Wogo dan Kampus Bambu Ture Togo. Wakil Bupati Ngada Bernardinus D. Ngebu kepada RRI mengatakan, dengan tema Rayakan Pusparagam Tanah Ngada, Wolo Bobo Ngada Festival 2025 menampilkan potensi lokal unggulan yakni kopi, tenun, dan bambu. Festival ini dirancang sebagai ruang ekspresi budaya sekaligus strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Menurut Wakil Bupati, kopi Arabica Bajawa dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di Indonesia, sedangkan bambu menjadi bahan dasar dalam kehidupan dan budaya masyarakat Ngada. Tenun khas Ngada kini juga kembali populer dengan penggunaan pewarna alami indigo vera. Melalui Festival Wolo Bobo 2025, pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan komitmennya yang kuat dalam membangun pariwisata berbasis budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Festival ini melibatkan berbagai sektor, UMKM, pelajar, seniman, dan komunitas budaya. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa Festival Wolo Bobo bukan sekedar ajang hiburan tahunan, tetapi momentum strategis memperkuat jati diri masyarakat serta menggairahkan sektor UMKM, pelajar, seniman, dan komunitas budaya. Festival ini adalah panggung kolaborasi lintas sektor dengan semangat inklusif dan partisipatif. Kita harapkan UMKM ini juga tidak muncul karena ada festival. Ya, tetap bertahan, lalu kemudian berkembang dari hari ke hari. Kedua, tentunya kita harapkan dengan adanya UMKM yang kita buka semalam dengan keanekaragaman makanan, kita harapkan juga terjadi pertukaran atau pemasukan untuk pertukaran uang lah cukup baik di ibu kota. Selain pelaku UMKM lokal, Wolo Bobo Ngada Festival 2025 juga melibatkan partisipasi dari seniman, kreator seni, komunitas kopi, bambu dan tenun, serta para pelaku usaha dari kabupaten lain sedaratan Flores. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Tunjangan profesi guru triwulan keempat tahun 2024 belum dibayarkan. Forum Pejuang Hak Guru Kabupaten ND RDP bersama Komisi 3 DPRD ND, Dinas P dan K, serta BKAD Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Nicholas Makumeli. Forum Pejuang Hak Guru Kabupaten ND kembali mempertanyakan dan menagih hak para guru yang hingga saat ini belum dibayarkan berupa tunjangan profesi guru di triwulan keempat tahun 2024 serta tunjangan khusus guru pada Rabu 6 Agustus 2025 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD ND, PLT Sekda ND, BKAD ND, serta Dinas P dan K Kabupaten ND. Pada kesempatan tersebut, Ketua Forum Pejuang Hak Guru, Damianus Seda mengharapkan
kiranya hak-hak guru yang bersumber dari APBN tersebut yang belum dibayarkan berupa tunjangan profesi guru serta tunjangan khusus guru agar segera dibayarkan oleh dinas terkait. Lalu dalam dialog kami dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bahwa kami sesuai dengan nama ini sebenarnya dan forum seperti itu hanya untuk memperjuangkan hak guru yang notabene dengan tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru yang ada guru itu diatur dalam undang-undang yang sampai hari ini belum dibayarkan kepada para penerima hak itu, jabatan para guru. Jadi ini sudah dalam perjalanan waktu sudah sekitar 7 bulan yang lalu, itu dari Oktober hingga Desember 2024. Kami pada prinsipnya tidak terlalu memaksakan keinginan kami semata-mata dari segi finansial, angka-angka itu Pak. Untuk diketahui oleh kita semua, teristimewa Bapak Dewan yang terhormat, yang sudah memberi waktu kepada kami hari ini, bahwa ada satu hal penting yang kami harapkan di Kabupaten Ende ini, terhadap kami profesi guru itu harus dihargai Pak. Dengan diabaikannya hak kami, yaitu tunjangan tadi adalah gaji, bagian dari gaji, itu kami merasa bahwa kami sangat terpukul Pak secara mental. Sangat terpukul, kenapa yang lain-lain bisa diprioritaskan sedangkan kami diabaikan Pak, malam sampai hari ini sampai sudah berjalan 7 bulan ini Pak. Dirinya menjelaskan bahwa hingga saat ini tunjangan profesi guru sejak bulan Oktober hingga Desember 2024 belum dibayarkan kepada para guru penerima hak, sehingga melalui forum terhormat tersebut dirinya mengharapkan kiranya dapat menjawab persoalan yang terjadi. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR saat ini masih mencukupi di semua fasilitas layanan kesehatan. Laporan Suimam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin mengatakan, pekan lalu pihaknya mendapat dukungan distribusi VAR dari provinsi sehingga stok di tingkat kabupaten mencapai lebih dari 500 dosis. Saat ini terdapat sekitar 300 dosis VAR yang tersebar di seluruh puskesmas. Namun, kondisi berbeda terjadi pada ketersediaan serum anti rabies SAR yang justru berada dalam kondisi kritis, di mana SAR saat ini hanya tersisa 1 vial saja yang ada di gudang farmasi kesehatan GFK. Dinkes Manggarai Timur juga mengaku kesulitan memperoleh SAR karena stok kosong baik di provinsi maupun pusat. Kami berupaya untuk mengusulkan pengadaan SAR dan kemarin Bapak Sekretaris Daerah Manggarai Timur juga memberikan info jika membutuhkan SAR untuk mengajukan usulan dan akan dijawab menggunakan dana BTT. Dari beliau mengatakan ini kondisi darurat sehingga kalau dana alokasi umum tidak tersedia boleh digunakan dana BTT dan kita akan sesegera mungkin untuk mengusulkan pembelanjaan SAR tersebut. Ia melanjutkan, kekosongan SAR ini dinilai sangat mengkhawatirkan mengingat kasus gigitan anjing di wilayah Manggarai Timur cukup tinggi. Untuk itu perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk memastikan distribusi SAR segera dilakukan. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gigitan hewan penular rabies. Penanganan cepat sangat penting untuk mencegah risiko fatal akibat rabies. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Persatuan Wartawan ND PWE menggelar pelatihan dasar jurnalistik bagi siswa-siswi SMA Alsiora ND. Laporan Lidi Bandin. Kegiatan pelatihan dasar jurnalistik ini menjadi bagian dari program tahunan Persatuan Wartawan ND untuk menumbuhkan minat serta pemahaman jurnalistik di kalangan pelajar. Ketua Persatuan Wartawan ND, Dedi Wolo, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral jurnalis dalam berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi muda. Kegiatan hari ini dari Persatuan Wartawan Kabupaten ND, kita mengunjungi SMA
Alsiora memberikan pelatihan jurnalistik terkait cara-cara kerja profesi wartawan jurnalis dasar. Kita ingin memperkenalkan kepada adik-adik di SMA Alsiora bahwa beginilah cara kerja wartawan, bagaimana mereka memproses, meramu suatu kejadian menjadi sebuah berita, sehingga ke depan kita berharap adik-adik di SMA Alsiora ini bisa terinspirasi dan bisa menjadi jurnalis-jurnalis handal masa depan. Pelatihan tersebut diikuti puluhan siswa SMA swasta Alsiora dan difokuskan pada pengenalan dasar-dasar jurnalistik mulai dari teknik menulis berita, wawancara, hingga etika jurnalistik. Materi disampaikan langsung oleh para jurnalis dari berbagai media lokal yang tergabung dalam PAWE. Wakil Kepala Sekolah SMA swasta Alsiora bidang kurikulum, Victor Kota Petu, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PAWE dalam memperkaya wawasan siswa di luar kurikulum sekolah. Kegiatan hari sangat positif, ya. Mampu mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru ya bagi peserta didik di SMA swasta Alsiora ND. Harapannya bahwa dengan adanya kegiatan ini senantiasa dapat bermanfaat. Dengan kegiatan ini, Persatuan Wartawan ND berharap pelajar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi penyampai informasi yang benar, berimbang, dan beretika. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Lokapom Manggarai Barat tekankan akan berikan pelayanan publik terbaik. Laporan Epi Wahab. Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada publik terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya, meliputi Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Loka POM Manggarai Barat, Imanulka, kepada RRI. Itu sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu ya, sebelum kosmetik beredar dan juga sebelum pangan beredar, itu melalui pengawasan ya dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar, maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan. Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, pihaknya juga memastikan pemberian informasi melalui program informasi, komunikasi, dan edukasi kepada publik guna meminimalisir adanya gap informasi kepada masyarakat, terlebih yang berada di pelosok yang ketersediaan internetnya terbatas. Dalam tim Infocom ini kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI ya. Ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini ya. Jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat pelosok ya, yang di situ ketersediaan internetnya terbatas. Kami selama ini melakukan via radio. Lebih lanjut, Imanulka juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait isu dan keresahan penjualan obat berbahan alam atau jamu tertentu di suatu kecamatan atau desa. Begitupun dengan mempererat kolaborasi bersama stakeholder atau instansi terkait guna membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. 4 kios di Pasar Puni Ruteng dikosongkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai karena menunggak retribusi pajak sejak tahun 2023. Laporan Mario. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai bersama Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan dan pengosongan terhadap 4 kios di Pasar Puni Ruteng akibat tidak membayar retribusi pajak sejak tahun 2023. Pengosongan dilakukan setelah proses administratif dan tahapan teguran tidak diindahkan oleh pemilik kios. Kepala Badan Pendapatan Daerah Manggarai, Kanisius Nasak, menjelaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah hukum yang sesuai mulai dari surat teguran pertama hingga ketiga termasuk pemanggilan klarifikasi, namun tidak ada tanggapan dari para penyewa. Pemerintah Kabupaten Manggarai kemarin untuk mengosongkan 4 stand di Pasar Puni, sebenarnya langkah-langkah prosedural sesuai dengan aturan itu kita sudah lakukan. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, dan bahkan kemarin itu kita juga panggil untuk datang diskusi di kantor. Mungkin ada hambatan, ada masalah, sehingga kemudian tidak membayar. Tidak membayar ini kan sejak tahun 2023
2023, sehingga pendekatan lisan selama ini kemudian kita bangun diskusi dan sepertinya tidak diindahkan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah sesuai peruntukannya. Kios sebagai fasilitas usaha tidak boleh disalahgunakan menjadi tempat tinggal. Keempat kios yang dikosongkan kini kembali dibuka untuk disewa oleh masyarakat lainnya. Bagi yang berminat, dipersilakan mengajukan permohonan resmi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai. Tapi sebenarnya di balik itu semua, ya tentu apa yang menjadi kewajiban juga itu harus terpenuhi. Kalau tidak juga nanti kami juga akan disoroti oleh masyarakat juga, seolah-olah kami tidak bekerja, kan begitu. Yang kedua, misalnya tempat-tempat itu digunakan bukan untuk kegiatan perekonomian misalnya, itu juga kan tidak boleh. Jadi pemerintah sebenarnya tidak dalam posisi hanya untuk mencari uang untuk meningkatkan PAD, tapi poin penting lagi dari penyewaan kios-kios itu supaya ada perputaran ekonomi di situ. Kemudian kenapa kita harus berita kemana-mana ini, itu juga bentuk dan cara kita untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa silakan yang berminat untuk menjual di tempat yang kami sudah kosongkan kemarin itu, silakan ikuti prosedur, ajukan permohonan, lalu kemudian ada keseriusan, kan begitu, sehingga tidak terjadi hal yang sama nanti ke depan. Langkah ini sekaligus menjadi edukasi bagi penyewa aset pemerintah daerah lainnya, baik di Pasar Puni maupun Pasar Impres Ruteng serta lokasi lain, agar segera melunasi kewajiban sebelum tindakan hukum diberlakukan. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Pendengar RRI, demikian Warta Berita Pagi hari ini edisi Jumat 8 Agustus 2025. Tentunya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. You